Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 6 MKWU Pancasila, di mana kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Nur Agung Dwi Cahyo Andan Putra dengan RP 133. Di sini kami akan membahas dan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Bapak Windiadi Yoga, tentang apakah Pancasila masih relevan dengan generasi muda Indonesia atau generasi milenial. Ya, boleh di next. Ya, baik. Di sini sebelum kita memasuki ke pembahasan topik utamanya, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang esensi dari Pancasila sendiri. Pancasila itu memiliki beberapa esensi, di mana diantaranya di sini adalah Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, Pancasila juga dijadikan sebagai pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa, di mana kita ketahui sendiri bangsa Indonesia adalah bercermin dengan Pancasila sendiri, yang di mana bangsa Indonesia itu gemar gotong royong dan juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia, dan yang terakhir Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan memasuki ke topik utama yang dimana akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Agung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dikmar Ahmad Gifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi sila pertama terhadap di era milenial ini. Mungkin boleh di next. Nah, mungkin beberapa dari kita udah tahu kalau Pancasila itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada panca, dan yang kedua ada sila. Nah, untuk pancanya itu sendiri berarti 5, dan silanya itu berarti dasar. Jadi Pancasila ini terdiri dari 5 dasar. Nah, yang menjadi dasar filsafat bagi negara Indonesia yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya Agung. Nah, itu tuh termasuk ke sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di sini ada relevansi sila pertama di era masa kini. Jadi kita ambil contoh di bidang kesehatan, karena di era masa kini ini muncul wabah yang bernama COVID-19, di mana wabah ini meningkatkan ketaatan, keimanan, dan juga kepercayaan seseorang terhadap adanya takdir. Walaupun seseorang itu bisa berencana, tetapi tetap saja kalau hasil akhirnya itu berada di tangan Tuhan. Seperti contohnya kita semua juga pasti minum vitamin, suplemen agar terhindar dari COVID. Tapi apa daya kalau Tuhan berkata lain, kita harus terkena COVID, maka kita akan terkena COVID. Jadi kesimpulannya menurut saya sila pertama ini masih relevan di masa kini. Boleh di next. Kemudian di sini ada butir-butir pengamalan sila pertama bagi generasi milenial. Jadi yang pertama, karena sila yang pertama itu sendiri berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, jadi kita simpulkan bahwa rakyat Indonesia ini pasti percaya akan adanya Tuhan. Sehingga rakyat Indonesia ini memiliki suatu agama tertentu, di mana walaupun agama itu berbeda-beda di Indonesia ada banyak, tetapi rakyat Indonesia ini tetap menjaga toleransi antara umat beragamanya. Lalu rakyat Indonesia juga menjalankan ibadah sesuai dengan perintah agamanya masing-masing. Kemudian menggalang kegiatan beragama yang meningkatkan persatuan, dan yang terakhir menjaga keamanan dan ketertiban beragama. Mungkin sekian, bisa dilanjut oleh teman saya yang lainnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Nisrina Sakdia dengan 21102110085. Di sini saya akan menjelaskan tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, baik. Sebelum membahas tentang sila kedua, saya akan sedikit menjelaskan bahwa di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini dilambangkan dengan rantai pada Solidarity Club. Baik, kandungan ataupun arti dari kemanusiaan yang adil dan beradab ini ialah
bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan juga keturunan. Lalu, negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, negara kita juga merupakan negara yang memiliki hukum yang adil dan juga negara yang berbudaya. Oleh karena itu, negara Indonesia ini ingin menerapkan hukum adil ini kepada seluruh warga Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun keturunan. Selanjutnya, apa hubungan antara sila kedua dan generasi muda Indonesia ataupun generasi milenial saat ini? Jadi, generasi muda Indonesia merupakan generasi yang akan menopang bangsa Indonesia untuk kedepannya. Lantas, generasi muda Indonesia ini harus dapat mengetahui dan menerapkan nilai-nilai pada Pancasila. Akan tetapi, berdasarkan data diketahui bahwa banyak generasi muda yang menganggap bahwa pembelajaran Pancasila ini dinilai membosankan dikarenakan menurut mereka pembelajaran Pancasila ini bersifat hafalan dan juga terlalu kaku. Oleh karena itu, para peneliti dan juga para ahli mencari suatu solusi di mana solusinya itu mereka memanfaatkan sosial media yang merupakan tempat yang sangat aktif untuk generasi muda Indonesia karena sosial media ini dapat digunakan untuk mempelajari dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, dan metodenya ini jika metodenya berjalan secara baik dan juga secara aktif, maka pemuda Indonesia dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua dengan baik. Baik, selanjutnya bagaimana keadaan aktual dari penerapan sila kedua pada saat ini? Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa generasi saat ini merupakan generasi yang sangat berkaitan dengan teknologi. Mereka ini sangat berkaitan dengan sosial media. Oleh karena itu, tidak semua pemuda Indonesia secara aktif mencegah dan mengatasi kasus pelanggaran HAM, tetapi banyak dari generasi muda saat ini membantu dari balik layar. Jadi, maksud dari membantu dari balik layar sendiri ini bisa dilakukan dari yang pertama, melakukan donasi kepada yang membutuhkan, kepada pihak korban dari kasus pelanggaran HAM tersebut. Lalu pemuda Indonesia juga bisa menjadi relawan untuk membantu korban dan juga situasi di sekitarnya. Dan juga yang paling banyak dilakukan oleh pemuda Indonesia saat ini ialah menyebarkan informasi ke sosial media agar kasus pelanggaran HAM dapat diatasi dengan baik oleh pihak yang bertanggung jawab. Kenapa hal ini merupakan hal yang paling banyak dilakukan oleh pemuda Indonesia saat ini? Dikarenakan kasus pelanggaran HAM ini sering diacukan ataupun sering dibiarkan saja oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, generasi muda Indonesia harus turun tangan. Contohnya adalah terkenalnya berita di mana ada seorang anak dari Sulawesi, lebih tepatnya dari daerah Luwu, yang dicabuli oleh ayahnya sendiri. Akan tetapi pihak berwenang ini hanya membiarkan kasus ini berlalu, sehingga ibu dari korban menyebarkan berita ini ke koran dan juga ke media sosial, dan para generasi muda membaca dan membagikan kasus ini sehingga kasus ini menjadi naik dan terkenal kembali, sehingga pihak yang berwenang akan mengatasi kasus ini dengan baik dan pihak pelakunya ini dapat diadili sesuai kejahatannya. Itu merupakan contoh nyata yang dilakukan oleh generasi muda terhadap penerapan dari sila kedua Pancasila. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sila kedua ini merupakan sila yang dibutuhkan karena sila ini menangkal berbagai macam ancaman terhadap kemanusiaan dan juga untuk menegakkan nilai-nilai universal kemanusiaan di negara Indonesia. Selain itu, sila ini juga harus mampu menjamin hukum yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan, utamanya demi penegakan hak asasi manusia yang bermartabat. Lalu, relevansi sila kedua dengan generasi muda saat ini ialah sila kedua dari Pancasila ini sangatlah relevan dengan generasi muda Indonesia. Kenapa? Karena generasi muda Indonesia ini dapat menerapkan nilai sila kedua Pancasila dengan cara membantu korban pelanggaran hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya didapatkan oleh semua warga Indonesia.
Baik, mungkin hanya segitu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin untuk melanjutkan. Ya, perkenalkan sebelumnya, nama saya Nur Agung Dwi Cahyawan dan Putra dengan NIM 21102111133. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah sila ketiga ini relevan dengan eh, generasi muda milenial saat ini. Boleh di next? Ya, jadi Pancasila sendiri tadi sudah disebutkan oleh teman saya. Pancasila sendiri adalah pilar ideologis negara Indonesia yang memiliki arti 5 dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana sila ketiga ini termasuk ke dalam dasar tersebut yang memiliki bunyi yaitu Persatuan Indonesia. Next. Ya, jadi relevansi sila ketiga terhadap generasi milenial itu apa sih? Jadi relevansinya yaitu adalah dalam pertahanan dan ketahanan, juga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita ketahui juga bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, memiliki hampir lebih dari 17.000 pulau, dari Sabang sampai Merauke, juga memiliki banyak keberagaman dari agama, suku, bahasa, dan budaya dari berbagai pulau dan daerah. Ini bagi generasi milenial sangat penting karena sudah sepantasnya kita sebagai generasi milenial mempertahankan negara kita sendiri. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam yang dibingkai dalam bingkai nasionalisme. Indonesia itu merupakan bangsa yang benar-benar independen, yang dimana lahir dari kesadaran masyarakatnya yang mementingkan persatuan. Pancasila dibuat itu dengan memperhatikan dari sifat kodrat manusia yang monodualis, di mana manusia itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi manusia memiliki banyak perbedaan, dari perbedaan individu, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Di sini dipersatukan dalam sila ketiga, di mana sila ketiga ini mempersatukan semuanya itu untuk membuat satu negara yang sekarang berdiri, yaitu negara Indonesia. Jadi menurut saya dari sila ketiga ini masih relevan untuk generasi milenial sekarang. Ya, karena kita sebagai generasi milenial itu harus tetap menjaga kedaulatan, ideologi, kesatuan, persatuan, dan kekayaan bangsa kita yang kita miliki, yaitu keberagaman yang disatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Next. Ya, di sini ada butir-butir pengamalan dari sila ketiga bagi generasi milenial. Ada 7 butir yang di sini saya kutip. Yang pertama ada mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan bernegara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini sempat saya sampaikan tadi, yaitu tentang sifat kodrat manusia yang monodualis. Ya, yang selanjutnya juga sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Ini kenapa? Karena kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia itu harus wajib membela negara kita apabila memang itu diperlukan. Yang selanjutnya mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ya, ini betul karena kenapa kita harus memiliki rasa cinta kepada tanah air? Ya, karena
Indonesia yang sangat luas ini memiliki keberagaman ini, kita sepatutnya untuk mengetahui itu agar kita bisa menerapkan sikap toleransi kepada seluruh warga negara Indonesia agar tidak terjadi yang namanya perpecahan antara kelompok maupun golongan. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air di Indonesia. Selanjutnya juga memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini salah satu yang sangat hebatnya dari sila ketiga ini. Selain mementingkan persatuan Indonesia, juga memperhatikan kedamaian dunia, di mana Indonesia tidak mau membuat suatu konflik dengan negara lain untuk menjaga keutuhan dan pertahanan dari Indonesia sendiri. Kemudian selanjutnya yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini benar, Bhinneka Tunggal Ika kita tahu sendiri yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, ini adalah semboyan kita untuk mempersatukan keberagaman kita dari Sabang sampai Merauke menjadi satu negara, yaitu Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, ketujuh adalah memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, kita harus bergaul atau bersosial dengan berbagai macam karakter yang ada di Indonesia, berbagai macam budaya yang ada di Indonesia agar kita bisa saling toleransi, saling memahami antara satu dengan lainnya, sehingga terciptanya kedamaian dalam bernegara. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, saya Syifa Windia Delia dengan NIM 2110211081. Izin untuk menjelaskan mengenai relevansi sila keempat terhadap generasi milenial. Boleh next. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila ini ditekankan bahwa kita harus mengutamakan kerakyatan, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini diperlukan karena Indonesia memiliki beragam budaya, suku, ras, yang bisa saja menimbulkan perpecahan. Dengan adanya sila ini, maka seluruh komponen masyarakat merasa terlibat dan merasa tidak ada yang lebih unggul. Lalu, seperti yang kita tahu bahwa terdapat ideologi negara di dunia selain Pancasila. Di antaranya adalah kapitalisme, liberalisme, dan sosialisme. Nah, perbedaan ideologi tersebut pastinya mempengaruhi keputusan yang diambil. Nah, misalnya dengan kapitalisme, keputusan yang diambil akan condong ke kaum borjuis. Lalu untuk liberalisme, keputusan yang diambil akan mudah digugat apabila ada yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. Hal ini apabila diterapkan di Indonesia, maka akan menimbulkan ketidakstabilan pada pemerintahan. Lalu untuk sosialisme, condong keputusan ini akan menjadi ke arah diktator. Jadi hanya pemerintah yang memutuskan suatu keputusan, tidak melibatkan masyarakat atau rakyat. Boleh di next. Lalu untuk relevansi sila keempat ini terhadap generasi milenial sebenarnya bisa dilihat dari lingkup kampus seperti ini. Misalkan seperti kami membuat presentasi ini, membuat tugas ini secara berkelompok, itu dengan musyawarah, bagaimana pembagian tugasnya, bagaimana kapan mau membuat tugas ini, di mana, sehingga anggota dari kelompok akan merasa bertanggung jawab dan merasa terlibat
dan mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Lalu perlunya sila keempat ini juga akan tercermin pada saat di dalam organisasi kepanitiaan atau saat nanti sudah bekerja, karena seperti yang kita tahu bahwa dalam organisasi kepanitiaan dan pekerjaan kita tidak mungkin sendirian, pasti ada orang lain, dan dengan adanya musyawarah akan dicapai suatu keputusan yang akan menguntungkan bagi seluruh masyarakat, sehingga akan bertanggung jawab. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafi dengan NRP 148. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sila kelima, tepatnya apa itu relevansinya dan bagaimana pengaplikasiannya dalam generasi milenial. Mungkin boleh di next. Oke, jadi di sini sebelum saya masuk ke dalam sila kelima, di sini kita tadi mengetahui dulu pertama, jadi Pancasila ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Agung sebagai dasar negara bangsa Indonesia yang merupakan 5 prinsip atau 5 asas dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini untuk sila kelima ini dilambangkan oleh padi dan kapas, di mana padi dan kapas ini memiliki esensi bagaimana bangsa Indonesia ini membutuhkan yang namanya kemakmuran, keadilan, dan juga kesetimbangan antara satu sama yang lain. Maka dari itu, terumuskanlah sila kelima ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh di next. Oke, jadi untuk relevansi sila 5 ini terhadap generasi milenial itu ada apa aja sih, lingkupnya bagaimana? Di sini saya mengambil beberapa contoh. Yang pertama ada dalam lingkup sekolah dan juga universitas. Nah, karena di sini status kita juga yang sebagai mahasiswa, jadi saya mencoba untuk mengambil sudut pandang bagaimana generasi milenial ini bisa mengambil poin penting atau relevansi dari sila kelima ini terhadap kehidupannya sehari-hari. Nah, sebagai mahasiswa ini kita tidak luput dari dunia pendidikan, di mana sebenarnya dunia pendidikan ini juga bisa menjadi wadah atau menjadi langkah awal kita untuk bisa mengimplementasikan dan juga mengaplikasikan bagaimana relevansi dari sila kelima ini. Contohnya seperti misalkan ketika kita berada di kampus, banyak sekali implementasi atau pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas yang bisa kita dapatkan untuk bisa mengamalkan dari sila kelima ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti ketika misalkan pada saat kita presentasi, di situ kita akan saling berdiskusi, kemudian juga antar satu orang dan satu yang lain akan mengutarakan pendapat. Di sini kita akan menciptakan di mana satu dan lainnya itu saling menghormati satu sama lain. Di sini akan timbul sikap tenggang rasa, di mana sikap tenggang rasa ini merupakan sikap menghormati dan tidak menyakiti pendapat orang lain gitu, baik dari perkataan maupun perbuatan. Makanya sebenarnya dari lingkup terkecil dan lingkup terdekat seperti sebagai mahasiswa banyak sekali sebenarnya implementasi dan aplikasi yang bisa kita lakukan untuk bisa setidaknya mencari bagaimana relevansi dari sila kelima ini terhadap generasi milenial. Selanjutnya juga di lingkup universitas dan juga lingkup siswa atau mahasiswa, sebenarnya sikap keadilan sosial ini bisa kita temukan di mana kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Di situ kita saling membantu, di situ kita saling menghargai bagaimana usaha dan juga sudut pandang dari orang lain, sehingga kita bisa menegakkan dan juga belajar gitu bagaimana ketika kita melakukan kegiatan tersebut, hak dan kewajiban kita laksanakan dan juga kita tidak pandang bulu, kemudian kita merumuskan sesuatu untuk kepentingan bersama dan keadilan bersama. Mungkin boleh di next. Di sini selanjutnya saya mengambil dari yang lingkup cukup makro atau lebih besar di sini pada masyarakat Indonesia. Nah, keadilan sosial ini tentunya tidak memandang bulu sebagaimana tadi yang sudah difilosofikan dalam burung Garuda, di mana padi dan kapas ini melambangkan kemakmuran, keadilan, di mana kebutuhan bangsa Indonesia ini perlu untuk terpenuhi baik dari sandang, pangan maupun papan. Oleh karena itu, keadilan antar satu masyarakat dan masyarakat lain ini harus selalu terpelihara gitu, tidak boleh pandang bulu dan juga tidak boleh pandang jabatan, tahta maupun tahta maupun jabatan gitu. Mungkin boleh di next. Di sini ada butir-butir pengamalan sila kelima bagi generasi milenial yang saya ambil, dan menurut sudut pandang saya di sini ada sikap tenggang rasa tadi seperti yang sudah
tadi saya jelaskan pada implementasi dalam lingkup universitas maupun sekolah, begitupun juga dengan sikap saling menghargai dan tidak menyakiti. Kemudian di sini ada mengembangkan sikap peduli dan adil terhadap sesama. Ini bisa dapat juga kita temukan pada lingkup mahasiswa ataupun siswa di dalam universitas maupun sekolah, juga di dalam masyarakat Indonesia. Kemudian ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia ini agar terciptanya keadilan tidak boleh hanya menuntut hak, jadi kita juga harus menentukan atau melaksanakan kewajiban kita gitu. Kemudian menghormati hak orang lain, sebagaimana pepatah juga mengatakan jika kita ingin dihormati maka kita harus menghormati, jika kita ingin dihargai maka kita harus menghargai gitu. Kemudian saling memberi pertolongan kepada orang lain juga agar terciptanya sense of belonging antar satu dengan orang lain. Kemudian suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ini bisa kita temukan juga dalam lingkup yang makro seperti kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat atau turun ke jalan untuk menciptakan sense of belonging antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain agar terciptanya keadilan sosial. Ini bisa kita temukan juga dalam lingkup mahasiswa ketika ada program kerja yang harus turun ke jalan, di mana kita langsung melihat bagaimana kondisi masyarakat Indonesia untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka, untuk bisa berusaha untuk memenuhi sandang pangan dan papan mereka, untuk bisa terciptanya keadilan sosial tanpa pandang bulu. Kemudian ada tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, karena keadilan bersama ini lingkupnya untuk menjaga keutuhan, persatuan baik dari suku, ras, bangsa, dan agama, maka sudah sepantasnya kita tidak menggunakan hak milik atau jabatan, bahkan tahta untuk bisa mementingkan kepentingan sendiri. Maka dari itu kita harus mementingkan kepentingan bersama agar terciptanya keadilan bersama juga. Mungkin boleh di next. Di sini ada kesimpulannya. Jadi berdasarkan pendapat kami, seperti yang tadi sudah dijelaskan, baik dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat, dan juga keadilan bagi sosial rakyat Indonesia, banyak orang bertanya gitu. Lantas seiring dengan perkembangan zaman, apakah nilai-nilai Pancasila ini masih relevan dan bisa menjadi solusi-solusi bagi permasalahan terhadap generasi milenial gitu. Jadi menurut kami tentu saja. Mengapa? Karena Pancasila ini sebenarnya merupakan simbol dan karakter bangsa juga yang bisa melambangkan nilai dan juga moral, serta juga melambangkan budi pekerti yang utuh. Kemudian juga Pancasila juga bisa menjadi filter gitu untuk setiap tindakan-tindakan yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Di sini juga sebenarnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia bersifat dinamis gitu dan menyesuaikan perkembangan zaman, tidak statis gitu. Jadi berubah-ubah pengaplikasiannya tanpa mengubah isinya gitu, karena bersifat dinamis mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, sebagai generasi milenial ini kita harus terus memelihara, kemudian mengamalkan pada kehidupan sehari-hari gitu. Baik tadi melalui pendidikan, kemudian kemasyarakatan, generasi milenial ini harus sadar gitu bahwa nilai-nilai Pancasila ini yang ditanam seperti yang tadi 5 itu sebagai wujud untuk bisa menciptakan Indonesia yang damai, aman, dan tentram. Mungkin boleh di next. Berikut referensi yang kami ambil untuk mengutarakan pendapat dan sudut pandang kami. Di sini ada beberapa jurnal dan juga repositori dari beberapa universitas. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.